Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Febi TV, berjumpa lagi bersama saya Sayekti Indah Retno Mailani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga, masih pada praktikum pasar modal, yaitu mengenai value investing, price to book value, atau nanti kita singkat dengan PBV. Oke, nanti untuk tujuan pembelajarannya, nanti kita akan mempelajari ada 5 hal yang berkaitan dengan price to book value. Yang pertama yaitu definisi, kemudian fungsi, yang ketiga formula atau rumus, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan pada laporan keuangan. Oke, yang pertama dulu, definisi dari PBV atau price to book value. PBV merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan, yang mana nilai buku perusahaan adalah perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. Penggambaran seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan ini bisa kita peroleh dari rasio PBV. Sehingga PBV adalah salah satu metrik yang sering dimanfaatkan oleh investor sebagai penentu sebelum memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Nah, PBV sendiri yang baik bila PBV itu nilainya rendah ya. Jadi indikator daripada PBV ini sering dijadikan untuk mencari saham yang murah atau saham yang under value. Sehingga yang kita cari adalah nilai PBV yang kurang dari 1. Nah, PBV sendiri nanti juga bisa kita kenal dengan istilah lain yaitu MBV atau market to book value. Oke, bila mana nanti kita memperoleh PBV minus gitu ya, yang mana ini menunjukkan nilai yang tidak bagus gitu ya, itu dikarenakan ada 4 hal. Oke, seringkali kita mendapatkan nilai PBV yang nilainya adalah negatif atau minus. Arti daripada PBV minus ini adalah tidak bagus tentunya. Oke, PBV minus atau tidak bagus ini bisa disebabkan karena laba bersih perusahaan ataupun ekuitas perusahaan tersebut memiliki nilai negatif. Nah, nilai daripada laba bersih yang negatif itu berarti karena perusahaan tersebut dalam kondisi yang mengalami rugi tentunya. Perusahaan tidak mendapatkan laba tapi perusahaan mengalami rugi, sehingga yang terjadi adalah laba negatif. Kemudian yang berikutnya atau ketiga, nilai ekuitas yang negatif di dalam perhitungan PBV itu artinya adalah total hutang lebih besar dibandingkan dengan total aset perusahaan. Hal ini umumnya terjadi karena perusahaan terus-menerus mengalami kerugian sehingga dia harus menggunakan utang untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, fungsi daripada PBV sendiri ada 3, teman-teman semua. Yang pertama yaitu PBV digunakan sebagai pertimbangan bagi seorang investor apakah saham yang akan dibeli itu menawarkan harga yang sesuai dengan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut atau kita kenal dengan nilai intrinsik saham. Kemudian yang ketiga, PBV digunakan untuk menentukan berapa perkiraan harga saham perusahaan saat ini dan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Yang terakhir yaitu PBV digunakan untuk membantu melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terhadap jumlah modal yang diinvestasikan perusahaan. Nah, Warren Buffett sendiri ya, investor yang sangat terkenal yang menerapkan value investing sendiri pernah mengatakan bahwa salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat layak atau tidaknya saham untuk dibeli yaitu melalui price to book value ini. Oke, Sobat Febi, kita lihat bagaimana sih formula atau rumus daripada PBV gitu ya. PBV dihitung dari harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nah, kita harus definisikan dulu apa itu harga saham, kemudian apa itu nilai buku per saham untuk bisa menghitung daripada PBV lebih jauh lagi. Oke, yang pertama, harga pasar saham atau harga saham. Harga pasar saham merupakan nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor itu menjual atau membeli saham
yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau kita kenal dengan closing price di bursa pada hari yang bersangkutan. Jadi harga penutupan atau closing price yang melekat pada pengertian atau definisi harga pasar itu merupakan harga saham yang terakhir kali pada saat berpindah tangan di akhir perdagangan. Kemudian yang kedua, nilai buku per saham atau kita kenal dengan book value. Ini dihitung dengan rumus total ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dan inilah book value inilah yang nanti bisa kita katakan sebagai present value atau nilai per lembar saat ini dari sebuah saham perusahaan. Oke. Untuk nilai PBV tentunya berdasarkan rumus tadi perhitungan, yang kita cari adalah nilai PBV yang kecil. Karena nilai PBV yang kecil atau kurang dari 1 itu menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut murah bila dibandingkan dengan saham dari industri yang sejenis. Nah, perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tentunya nanti juga memiliki rasio PBV yang lebih tinggi ya, sebagaimana rasio DER yang kemarin sudah kita bahas pada video pembelajaran yang sebelumnya. Namun walau memiliki nilai yang tinggi atau PBV yang tinggi, perusahaan yang berskala besar dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ini memiliki keuntungan yang lebih biasanya dengan nilai PBV yang tinggi. Karenanya beberapa investor itu memilih untuk membeli saham pada perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan meskipun nilai PBV-nya nanti lebih dari 1. Oke. Kemudian bagaimana cara mendapatkan data-data yang kita gunakan untuk menghitung rasio PBV sendiri? Yang pertama yaitu data mengenai harga saham. Nanti kita bisa peroleh juga dari situs resminya Bursa Efek Indonesia ya, di laman www.idx.co.id ya. Nanti teman-teman bisa klik masuk ke laman resmi IDX ya. Kemudian nanti teman-teman pilih menu data pasar ya, di atas itu ada menu, kemudian klik ringkasan saham kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian nanti diisikan sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya silahkan diklik untuk tanggal laporan, kemudian nanti kita masukkan kode sahamnya, nama perusahaan, kemudian nilai tertinggi, terendah dan sebagainya atau closing price, data yang kita butuhkan untuk mencari data harga saham tadi. Kemudian kita klik cari gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar datanya untuk closing price. Kebetulan yang kita gunakan untuk perhitungan nanti contohnya adalah menggunakan saham Unilever sebagaimana pada video pembelajaran kita sebelumnya tadi. Nah, ini sesuai yang kita ada lihat pada kotak merah ini merupakan harga saham jadi Unilever pada tahun 2020 ya. Oke, kemudian untuk mencari nilai buku per saham, maka kita cari dari laporan keuangan teman-teman semua. Nah, untuk mencari data laporan keuangan masih sama sebagaimana pada video pembelajaran kita sebelumnya ya, masuk kepada laman BEI yaitu Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Kemudian nanti silahkan teman-teman di tampilan BEI itu di kanan atas pojok ya, ada laporan keuangan perusahaan tercatat, nanti diklik sama seperti video pembelajaran kemarin, tidak harus kita ulang ya, kita pilih perusahaan kemudian tahunnya dan kita klik cari. Nah, nanti untuk data book value per saham ini kita peroleh dari laporan posisi keuangan teman-teman semua. Nah, kita melihat dari laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu yang kita lihat adalah ekuitas atau modal pada tahun 2020, dan untuk mengetahui jumlah lembar saham yang beredar juga kita lihat pada komponen ekuitas. Itu teman-teman bisa lihat yang kita berikan kotak merah itu merupakan nilai dari jumlah lembar saham yang beredar. Nah, nanti untuk nilai buku per sahamnya tinggal kita bagi antara nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Oke, sesudah mendapatkan data nilai buku per saham tadi hasil perhitungan kita, maka kita akan menghitung berapa besarnya PBV dari Unilever tahun 2020 teman-teman semua. Kita masukkan ke rumus PBV sama dengan harga saham dibagi dengan nilai buku per saham, maka kita masukkan angkanya. Untuk harga per sahamnya tadi 7.350 ya, kemudian dibagi dengan nilai buku per sahamnya yaitu 129,42, sehingga kita peroleh nilai PBV untuk Unilever 56,79 kali. Nah,
Di sini kita dapatkan bahwa nilai PBV daripada Unilever itu ternyata jauh lebih besar daripada nilai 1 kali. Padahal yang kita cari sesuai dengan konsep teori adalah PBV yang baik adalah kurang dari 1 kali. Nah, mengapa nilai PBV daripada Unilever ini sangat tinggi? Apakah kondisi dengan PBV yang sangat tinggi ini bisa dikategorikan bahwa PBV itu sangat mahal atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, dari nilai PBV yang nilainya adalah lebih dari 1 kali, bisa kita simpulkan sudah sangat jelas bahwa nilai daripada saham Unilever ini sangat mahal. Namun hal yang harus kita perhatikan adalah Unilever merupakan perusahaan besar kawan-kawan. Jadi perusahaan besar ini hal yang wajar jika nilai PBV-nya itu adalah bernilai sangat tinggi ya. PBV yang lebih dari 1 kali sebenarnya sangat bisa dimaklumi apabila kita sandingkan dengan rasio ROE ya, sebagaimana kita pelajari pada video pembelajaran yang pertama ya, manakala ROE perusahaan itu tinggi. Dan kita tahu bahwa dari video pembelajaran kita yang pertama kemarin, ROE Unilever itu selalu di angka 100% setiap tahunnya. Dan pada tahun 2020, ROE Unilever ini super efisien teman-teman, yaitu di angka 145%. Jadi wajar ketika nilai PBV untuk Unilever ini sangat tinggi, yaitu 56,79 kali. Sama halnya seperti tiga rasio yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, rasio PBV ini juga bisa kita dapatkan dari laporan statistik IDX statistik ya tahun 2020. Nanti teman-teman bisa download, itu linknya sudah kita berikan teman-teman semua. Oke, dari pemaparan PBV tadi yang sudah kita jabarkan mengenai perhitungannya, maka kita dapat simpulkan bahwa PB rasio atau PBV masih menjadi salah satu alat yang banyak digunakan oleh para value investor yang mencari saham-saham under value. Meskipun demikian, PB rasio biasanya juga dibandingkan dengan rasio keuangan yang lain, yaitu rasio ROE ya, sebagai indikator pertumbuhan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi fundamental dari perusahaan. Oleh karena itu, untuk menemukan saham yang under value atau yang murah, yang tepat, tentunya investor harus mempertimbangkan rasio-rasio atau valuasi yang lain, tidak sekedar melihat dari PBV. Oke, demikian tadi penyampaian dari saya mengenai PBV, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.